ini mumpung portal pikirannya sedang terhubung dengan kita. Dia siap nih untuk menerima pesan apapun dari pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sering teringat mantan, tanda kamu cinta sejatinya mantan. Ya, jadi kan kita pernah tuh membahas atau bahkan mungkin sudah beberapa kali ya, bahwa ketika kita tidak memikirkan mantan, kita sedang beraktivitas normal, ya, entah bekerja, entah kuliah, entah lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, dan seterusnya. Tahu-tahu, tiba-tiba kita teringat mantan, ya, atau sedang nonton bola di bareng-bareng. Mantan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Dia tidak suka sepak bola, bahkan dia tidak suka olahraga, ya. Dia tidak punya pengetahuan apapun yang membuat dia menjadi teman yang asik diajak ngobrol tentang sepak bola. Jadi mantan itu sama sekali tidak ada bau-baunya sepak bola. Tahu-tahu kita lagi nonton bola bareng teman-teman, dan teman-teman ini semuanya adalah teman-teman yang baru, tidak mengenal mantan, tidak ada yang mirip mantan, tidak ada yang pakai parfum mirip dengan mantan, tidak ada yang namanya mirip dengan mantan, dan seterusnya. Lagi asik nonton sepak bola, tiba-tiba kita teringat mantan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya saat itu mantan juga sedang memikirkan kita. Ya, itu kan penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield. Interbrain, koneksi pikiran. Ketika seseorang sedang memikirkan kita, maka secara otomatis pikirannya langsung terkoneksi dengan pikiran kita. Seperti halnya wifi. Mantan sedang kepikiran kita, sedang memikirkan kita, sedang ngelamun tentang kita, sedang menghayalkan kita. Maka secara otomatis pikiran mantan akan memancarkan sinyalnya kepada pikiran kita. Pikiran kita menerima sinyal itu, dan intuisi kita membaca sinyal itu tadi. Ya, intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti sesuatu tanpa harus mendengar, tanpa harus membaca, tanpa harus ketemu. Contoh sederhana intuisi. Kita dengan kakak kita, kakak kandung, dekat sekali. Sekarang sudah terpisah kota, mungkin karena pendidikan atau pekerjaan. Tapi kita dekat sekali. Ya, apa yang terjadi? Seminggu kita tidak kontak dia. Kita tidak chatting WhatsApp dan seterusnya karena kesibukan. Kita terus jadi kepikiran dia. Lagi bekerja, tiba-tiba teringat dia. Kemudian karena sering tiba-tiba teringat, kita coba telepon. Apa jawaban dia? Kamu kemana aja? Aku mikirin kamu terus. Kok tidak pernah ngasih kabar? Nah, gitu. Artinya apa? Kakak kita tadi memancarkan sinyal ke pikiran kita, kita memahaminya dengan intuisi kita, kemudian itu menggerakkan kita untuk menghubungi dia, dan ternyata kita bisa tahu, ya, bahwa dia memang setiap hari kepikiran kita karena kita tidak pernah ngasih kabar ke dia. Itu namanya interbrain, koneksi pikiran. Nah, semakin sering tiba-tiba teringat mantan, sementara kita tidak sedang membayangkan, tidak sedang memikirkan, bahkan kita tidak sedang kangen dia, tapi kepikiran. Itu tanda bahwa mantan sering memikirkan kita, karena setiap kita teringat dia kan artinya terjadi koneksi itu dengan pikiran dia. Ya,
Artinya semakin sering mantan memikirkan kita, itu tanda dia kangen. Semakin lama dia memikirkan kita, ya, artinya kita tiba-tiba teringat dia itu sampai berminggu-minggu. Itu tanda bahwa kita masih ada di dalam hati dan pikirannya, bahwa kita adalah cinta sejatinya. Misal kita teringatnya lama nih, sampai setengah jam. Kenapa bisa lama? Ya karena mantan menghayalkannya sampai setengah jam. Atau dia sedang curhat tentang kita dengan teman-temannya. Kalau curhat kan lama. Ya. Curhat itu tanda kalau dia masih mencintai. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai, maka dia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Itu curhat. Sementara ketika orang curhat kan tidak cuman bicara, tapi juga memikirkan. Sehingga ketika dia curhat itu dengan penghayatan, dengan berbesmili, dengan emosinya, semakin kuat pula sinyal yang kita terima. Ya, artinya semakin sering kita tiba-tiba teringat mantan, tanda bahwa kita adalah cinta sejatinya mantan. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Ya, ketika kita tiba-tiba teringat mantan, mungkin kita juga pada saat itu jadi kepikiran dia. Kalau kita masih menginginkan untuk kembali kepada dia, ini mumpung portal pikirannya sedang terhubung dengan kita. Ya, artinya apa? Dia siap nih untuk menerima pesan apapun dari pikiran kita. Maka bayangkan menikah dengan dia. Kalau suami istri yang bercerai, bayangkan rujuk kembali dengan dia. Karena apa yang kita pikirkan itu akan sampai ke pikirannya mantan. Interbrain, koneksi pikiran. Dan sinyal yang kita pikirkan itu tadi tidak hanya bergerak secara horizontal, tapi juga bergerak vertikal. Menjadi doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah falyaksir. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Robnya, Allah azza wa jalla. Jadi orang itu berdoa dengan hati, orang berdoa dengan lisan, tapi juga apa yang dibayangkan itu adalah doa. Karena itu membayangkan yang baik-baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.